Konflik Israel-Palestina adalah salah satu konflik paling abadi dan paling tragis di dunia. Bagaimana konflik tersebut dimulai? Dan apa penyebab dari konflik tersebut? Yuk, buat kawan-kawan yang ingin tahu, berikut pemaparannya. Tapi sebelum itu, jangan lupa di-subscribe dulu kawan-kawan, agar kawan-kawan tidak ketinggalan video-video berikutnya mengenai sejarah di Nusantara dan juga sejarah di dunia. Terima kasih banyak. Yuk, selamat menyaksikan. Jika ditelusuri dengan detail, sejarah pendudukan tanah Palestina oleh Zionis sangatlah panjang. Namun, setidaknya terdapat dua peristiwa sejarah penting yang menjadi fondasi perampokan tanah Palestina oleh orang-orang Zionis biadab tersebut. Dalam buku Jejak-Jejak Juang Palestina, karya Mustafa Abdurrahman, dijelaskan dua peristiwa sejarah yang menjadi fondasi perampokan tanah Palestina itu berkisar pada tahun 1900-an. Pertama, peristiwa perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1916 antara Inggris dan Prancis. Inggris dan Prancis membagi peninggalan dinasti Ottoman di wilayah Arab. Pada perjanjian tersebut ditegaskan bahwa Prancis mendapat wilayah jajahan Suriah dan Libanon, sedangkan Inggris memperoleh wilayah jajahan Irak dan Yordania. Sementara itu, Palestina dijadikan status wilayahnya sebagai wilayah internasional. Dan yang kedua adalah peristiwa sejarah Deklarasi Balfour pada tahun 1917 Masehi. Perjanjian ini menjanjikan sebuah negara Yahudi di tanah Palestina pada gerakan Zionisme. Di bawah payung legitimasi perjanjian Sykes-Picot dan deklarasi Balfour tersebut, warga Yahudi di Eropa mulai berimigrasi ke Palestina pada tahun 1918 Masehi. Pada awal 1930-an, gerakan Zionis di Palestina berhasil mendapat persetujuan pemerintahan protektorat Inggris untuk memasukkan imigran Yahudi ke Palestina secara besar-besaran. Reaksi rakyat Palestina saat itu tegas. Mereka menolak. Dan ini berujung pada mereka melakukan mogok total pada tahun 1936. Namun, negara-negara Arab atas permintaan Inggris membujuk pemimpin spiritual Palestina, Muhammad Amin Husseini, agar menginstruksikan kepada rakyat Palestina mengakhiri aksi mogoknya. Sewaktu itu, pemerintah protektorat Inggris menjanjikan bakal menyelesaikan masalah Palestina bila Amin bersedia menggunakan pengaruhnya terhadap rakyat Palestina. Dalam jaminan Inggris dan atas nama solidaritas negara Arab, Amin Husseini pun memenuhi permintaan dan aksi mogok pun berakhir. Kemudian, pemerintahan Inggris bersama delegasi Palestina mengadakan kongres pada tahun 1946 sampai dengan 1947. Namun sayangnya, kongres tersebut tidak menghasilkan keputusan apa-apa tentang Palestina. Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB kemudian membentuk komite khusus untuk mencari penyelesaian masalah Palestina. Berdasarkan hasil pengumpulan data dan studi lapangan, komite tersebut mengajukan dua usulan. Usulan pertama, membagi dua tanah Palestina untuk Yahudi dan Arab, tetapi dengan adanya kesatuan sistem ekonomi. Usulan kedua, membentuk negara federal antara Yahudi dan Arab. PBB yang tentunya atas desakan Amerika Serikat
menolak dua usulan dari komite itu. Mereka kemudian melempar masalah Palestina ke forum sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 29 November 1947. Pada saat itu pula Majelis Umum PBB bernomor 181 berisi tentang penegasan pembagian dua tanah Palestina untuk Yahudi dan Arab. Aturan itu juga memberi jangka waktu kekuasaan pemerintah Protektorat Inggris di tanah Palestina hingga Agustus 1948. Dalam resolusi bernomor 181 itu, pembagian tanah menjadi dua bagian itu dalam porsi 56% untuk Yahudi dan 44% untuk Arab. Acara pemungutan suara resolusi itu dengan praktis tidak menimbulkan hambatan. Dengan capaian 33 negara tercatat mendukung, 13 menolak, dan 10 abstain. Hasil ini membuat gerakan Zionisme di Palestina mengeklaim resolusi tersebut. Selanjutnya, mereka berupaya membentuk pemerintah sementara Yahudi. Pada tahun berikutnya, David Ben-Gurion mengumumkan secara resmi berdirinya negara Israel dengan berpijak pada legitimasi resolusi PBB nomor 181. Beberapa saat dari pengumuman itu, pemerintah Amerika Serikat menyatakan pengakuan terhadap negara Israel yang kemudian disusul dengan pengakuan dari Uni Soviet. Selanjutnya, meski tak seluruh negara di dunia mengakuinya, negara baru bernama Israel itu pun berhasil masuk menjadi anggota penuh PBB. Inilah awal mula perampokan dengan telanjang mata tanah Palestina yang menyisakan duka bagi masyarakat Palestina.